Masih dari Sumedang, Jawa Barat, Abdi bareng barudak-barudak ini sedang main air. Tapi ini mah bukan sekedar senang-senang. Kita sedang mencari yuyu. Semua sudah pada tahu yuyu ya? Yang, geus meunang can. Menang ama. Ieu kadekeun eta na aya kana. Yo kadekeun ya. Ulah ditutup seueur tuh. Ya, yuyu jenis kepiting sungai atau sawah yang berukuran kecil-kecil. Kalau di sungai mah mencarinya di balik-balik batu. Kalau beramai-ramai begini mah kita bisa cepat dapat banyak. Hasil yuyu yang kami dapat baiknya diapakan atuh ya? Karena ini acara masak-masak, ya kita olah saja ya. Jadi makanan enak khas Sunda. Ya, cukupnya. Cukup. Ya, behak bener bisa sakieu. Bisa. Langsung balik we nya. Langsung. Ayo atuh balik Kan aya kuyeup deui di jalan. Eta gede. Ayo atuh. Nah, saya potong dulu ya, Bu. Ininya. Nah, biar makin enak, kita juga tambahkan butternut. Yang digunakan labu muda saja, karena teksturnya masih keras. Jadi kalau dimasak lama dengan yuyu, ya tidak akan hancur. Masih terasa krenyes-krenyes. Oh iya, Abdi sampai lupa masakan labu butternut ini akan dimasak dalam bambu. Jadi ya butuh ruas bambunya. Biar bulunya tidak merusak makanan, bagian dalamnya harus dibersihkan dan dicuci bersih dahulu. Ada masakan berarti ada bumbu, biar makin sedap dan kaya rasa. Perpaduan lada, bawang sampai rempah, kunyit, jahe, dan kemiri jadi resep rahasianya. Pantesan atuh, Abdi kalau makan selalu nambah. Ternyata emang masakan Sunda itu enak pisan, Oh iya, labu butternya juga jangan lupa kita potong-potong kecil-kecil biar bisa masuk ke dalam bambu. Cukup, entos we. Cukup segini? Udah cukup ya? Cukup. Nah, cukup. Cukup lah, seueur. Jakob, punten Jakob. Saya langsung tumis juga ini, Bu. Langsung tumis ya. Oh, siap. Bumbu halus ditumis dulu sampai harum. Baru yuyu dan labu dimasukkan. Semua bahan ini dimasak sampai setengah matang. Yang penting yuyunya masak dan labu juga akan sedikit empuk serta bumbunya tercampur rata dengan bahan masakan. Onggolan. Wah wangi, Bu. Nah, ini dia yang agak unik. Sekaligus kita masih butuh proses lagi sebelum menikmati makanannya. Kalau sudah ditumis, semua bahan masakan masih akan dibakar ulang di dalam bambu. Semua dimasukkan ke dalam bambu yang sudah dibersihkan. Oh iya, bambu ini yang ruasnya masih agak muda dan tidak terlalu tebal ya. Jadinya makanan jadi cepat masak. Cepat masak ya cepat makan atuh. Bagian memasak yang kedua ini akan mengurangi kadar air dari tumisan labu bersantan dengan yuyu dan bumbu sebelumnya. Aroma bambu yang menjadi wadah pembakaran ini juga akan memberikan aroma khas ke masakannya. Gimana? Tercium tuh sampai ke rumah? Wilujeng tuang sadayana. Selamat makan-makan enak, Masya Allah, ini mah raos pisan, Aromanya saja sudah enak, apalagi rasanya dijamin sedap. Labu butternut dengan yuyu membuat masakan menjadi komplit. Sumber protein dan karbohidrat serta serat vitamin penting bisa didapat dalam satu masakan. Perut kenyang, hati pun senang. Sebagai bukti alam memberi banyak manfaat.
Sebagai pemuda yang tinggal di Kota Kembang, Abdi memang lebih banyak berkegiatan di Bandung. Tetapi di sela kesibukan, saya mah juga senang berkeliling ke berbagai daerah. Seperti sekarang, Abdi mah sudah bersama Mang Ade di Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Di desa yang berada di kawasan wisata alam Pangjujugan ini, ada tanaman hanjeli yang juga dibudidayakan. Meski hanjeli kebanyakan tumbuh sebagai tanaman tumpang sari di sela-sela pohon, hanjeli juga dimanfaatkan sebagai bahan pangan alternatif. Ade sekarang ngajarin saya panennya ya. Oke, mangga. Oke, sabit ya Pak ya. Nih Pak Ade, punten. Mangga tuh urang kawitan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Hanjeli dipanen pada usia kurang lebih 4-5 bulan. Yang diambil adalah bulir yang sudah berwarna kecoklatan. Abdi pernah baca, hanjeli yang merupakan tanaman biji-bijian atau serelia berasal dari Asia Timur dan Malaysia. Abdi juga dapat ilmu baru, ternyata hanjeli tidak hanya dimanfaatkan bulirnya yang sudah tua saja. Ade, di sini aja ya. Mohon simpan we di handap. Urang heula. Untuk mendapatkan bagian hanjeli yang bisa dikonsumsi, kita harus memisahkan kulit hanjeli dari tangkainya. Prosesnya sama seperti mengolah padi. Nantinya biji hanjeli ini juga harus dijemur agar kandungan airnya berkurang, jadi kulitnya bisa terpisah dari isinya. Karena untuk mengolah biji hanjeli kita butuh waktu penjemuran yang cukup lama, jadinya kita olah dulu pucuk daun mudanya saja. Bagian dari tunas daun hanjeli ini masih bertekstur lunak sehingga masih dapat diolah. Abdi bersama Nek Wat akan membuat sayur kuah santan sebagai olahan pertama kami dengan bahan baku hanjeli. Sayur berkuah santan yang akan kami buat ini tentu saja butuh racikan bumbu spesial agar rasanya semakin sedap, Beberapa jenis sayuran lain juga ditambahkan agar semakin ramai dan kaya rasa. Nenek Wat sudah menyiapkan melinjo, labu siam, terong, hingga kacang panjang. Nah, Abdi kebagian tugas penting, yaitu ngulek bumbu. Abdi sih sebenarnya jarang-jarang ngulek bumbu mah. Tapi Mawat tenang, saya punya tenaga besar buat makan. Buat ngalusin bumbu maksudnya. Bumbunya banyak juga, Ada kemiri goreng yang harus dihaluskan dengan tambahan bawang merah dan bawang putih. Tomat dan cabai besar juga diiris kasar biar rasa sayurnya semakin mantap. Kalau bahan dan bumbunya sudah siap, berarti kita tinggal masaknya ya, Mak. Sip, atulah. Punten Pak. Mangga. Bade ngalebetkeun heula ieu nya Pak. Sok lebetkeun bumbuan. Raos-raos. Berbagai macam sayuran dimasukkan ke dalam air rebusan yang sudah mendidih. Bahan sayuran yang teksturnya lebih keras dimasukkan pertama agar cepat masak. Sementara yang lebih lembut seperti daun hanjeli terakhir saja dimasukkan ke dalam panci rebusnya. Aduk-aduk sebentar sampai kuah mendidih. Terakhir, santan sebagai penambah rasa gurih dimasukkan dan lanjut diaduk sampai tercampur rata dan matang. Wilujeng tuang sadayana. Rasa sayur daun hanjeli ini raos, Saya mah awalnya tidak percaya pucuk hanjeli bisa dimakan. Tapi ternyata kalau sudah dicampur dengan bumbu dan bahan lain, rasanya jadi istimewa. Ini jadi salah satu bukti lainnya betapa alam memberi banyak manfaat. Salam lestari.